Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, Dek? Baik, baik dong. Baik. Ya, iya. Baik. Baik, Kak. Oke. Di sini ada teman kakak ya, Dek, yang masuk. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan sebelumnya kan kita membahas bab 3 tentang ketenaga kerjaan. Jadi untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bab 4, yaitu tentang indeks dan harga dan inflasi. Sebelum kakak mulai pelajarannya, kakak mau absen dulu. Ahmad Riyandi. Hadir. Andini Gianti. Hadir, Kak. Anissa Aulia Nabila. Hadir, Kak. Christian Natalino. Hadir. Christopher Eka Aditama. Hadir. Diva Aisyah. Hadir, Kak. Esther Yuniliana. Hadir, Kak. Febri Yuniarti. Hadir, Kak. Gabriel. Ada, Kak. Galih Azra Arsana. Hadir, Bu. Gina Maulida Zahra. Hadir, Kak. Hendri. Hadir, Kak. Holik Akbar. Holik Akbar. Januarta Aditya. Hadir, Kak. Lestari. Hadir, Kak. Muhammad Fazri. Ada, Kak. Muhammad Rian Nur Indra Saputra. Hadir, Kak. Nabila Anggraini. Hadir. Nadia Kalista Frimadani.
Hadir, Kak. Naila Nurul Salilma. Naila, Naila dispen, Kak. Hah? Ikut lomba. Oh iya. Perdana Kusuma, Hadir, Kak. Rama, Hadir, Kak. Ramadhani Wicaksana, Ramadhani Wicaksana, Hadir, Kak. Hadir, Kak. Rangga Saputra, Hadir, Kak. Ratu Bulkis, Hadir, Kak. Hadir. Sandy Carmela, Hadir, Kak. Siti Helma, Hadir, Kak. Surya Aji Laksono, Surya Aji, Teresia Kezia, Teresia Kezia, Hadir, Troy. Kak. Oke. Hadir, hadir, Kak. Oke. Vincentius, Hadir. Wahyu Ridasari. Hadir, Kak. Petanya kelihatan nggak, Dek? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke indeks harga dan inflasi. Sebelumnya kakak mau nanya nih, ada yang tahu indeks itu apa enggak? Enggak. Yang lain? Kalian ada buku paketnya kan? Ada, Kak. Ada, semuanya ada.
Ada, Kak, aku mau jawab, Kak. oke, apa tuh? Indeks adalah ukuran statistik perubahan dalam kelompok representatif dan titik data individual. Sudah. Oke, baik Esther. Ada lagi? Buka. Indri, Ya. Indri. Iya. Indeks merupakan metode pengukuran atas kinerja kelompok data. Indeks tidak mengukur kinerja data individual, tetapi mengukur suatu set data komposite. Suatu data individual umumnya disebut dengan konstituen. Sudah. Dah. Oke, makasih Andri. Ada lagi? Indeks bagi pedagang sebab indeks harga tersebut merupakan pedoman umum bagi kebijaksanaan penetapan harga dan perencanaan persediaan perusahaan. Bagus Nadia. Nah, jadi indeks yaitu angka indeks yaitu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel yang dimana variabel itu yaitu sesuatu yang dapat berubah-ubah nilainya. Nah, di dalam indeks yaitu ada macam-macam indeks. Yang pertama yaitu adanya indeks harga konsumen atau IHK, yaitu angka yang menunjukkan perubahan harga barang-barang dari waktu ke waktu. Harga yang berlaku di pasar merupakan indeks harga konsumen. Lalu yang kedua yaitu adanya indeks harga produsen atau IHP, yaitu angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang yang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan. Lalu yang ketiga yaitu indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Indeks harga barang-barang yang dibayar oleh petani baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya proses produksi. Apabila dalam menghitung indeks dimasukkan unsur biaya hipotek, pajak, upah pekerja yang dibayar oleh petani, indeks yang diperoleh disebut indeks perintas. Lalu ada tujuan penyusunan indeks harga. Nah, ada beberapa hal yang biasanya menjadi tujuan penyusunan indeks harga. Antara lain yaitu indeks harga sebagai petunjuk atau barometer kondisi ekonomi umum. Yaitu indeks harga umum penting, artinya bagi pedagang sebab indeks harga tersebut merupakan pedoman umum bagi kebijaksanaan penetapan harga dan perencanaan persediaan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu indeks harga dapat digunakan sebagai deflator, yaitu dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai, maka pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan. Lalu yang ketiga yaitu indeks harga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pembelian barang. Nah, agar dapat diukur
efisiensi pembelian barang yang bersangkutan, harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga enceran atau indeks harga perdagangan besar. Lalu adanya tujuan perhitungan indeks harga yaitu untuk menentukan kebijakan harga bagi pemerintahan pada masa yang akan datang. Lalu untuk membandingkan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Lalu perhitungan indeks harga. Nah, untuk perhitungan indeks harga, di sini kakak ada menambahkan video, kalian bisa tonton dan disimak dan dipahami. Kak, suaranya kededa, Kak. Dari awal tadi nggak ada suaranya, Kak, Dek? Nggak ada, Kak. Tunggu. Ini adalah atau quantity sehingga dilambangkan huruf Q. Iya, ada, Ini Kak. rumusnya Baru aja. ada sama dengannya indeks. Ada? Ada. Oke, kita ulang lagi deh lah. Metode perhitungan indeks yang akan kita bahas di video kali ini yaitu indeks harga tidak dipandang dengan metode agregatif sederhana yang meliputi 3 angka indeks. Yang pertama yaitu ada angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Nah, kita bahas dulu yang angka indeks harga. Dengan dilambangkan P berasal dari kata price, sehingga IP ini adalah lambang dari indeks harga dengan rumus sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Nah, sigma ini adalah jumlah, P itu adalah harga, kemudian N itu adalah angka indeks yang akan dihitung, sedangkan 0 itu adalah
angka indeks tahun dasarnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan tahun dasar ini adalah periode di mana keadaan perekonomiannya itu sedang stabil. Jadi biasanya tahun dasar itu adalah sama. Jadi misalnya ditentukan tahun dasar tahun 2010. Kemudian kita diminta untuk menghitung indeks harga tahun 2013, sehingga PN-nya itu adalah saat tahun 2013, dan yang P0-nya itu di tahun 2010. Kemudian diminta untuk menghitung lagi indeks harga di tahun 2015 dengan tahun dasar yang sama, tahun 2010. Berarti PN-nya adalah tahun 2015, kemudian P0-nya adalah tahun 2010. Kemudian yang kedua yaitu ada angka indeks kuantitas atau quantity sehingga dilambangkan huruf Q. Ini rumusnya hampir sama dengan yang indeks harga, hanya bedanya jika harga itu menggunakan huruf P berasal dari kata price, sedangkan untuk kuantitas itu menggunakan huruf Q yang berasal dari kata quantity. Nah, ini masih sama, N itu angka indeks yang akan dihitung, sedangkan 0 itu adalah tahun dasarnya. Kemudian yang ketiga ada angka indeks nilai yang berasal dari kata value sehingga dilambangkan dengan huruf V dengan rumus sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali Q0 kemudian dikalikan 100. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini ada kolom nama barang, ada harga tahun 2013 dan ada harga tahun 2015. Di sini ada 4 jenis barang A, B, C, dan D. Kemudian di sini ditanyakan berdasarkan data pada tabel, maka angka indeks harga tahun 2015 dengan tahun dasar 2013 adalah, nah, untuk menghitung indeks harga ini, yang pertama kita tadi harus menjumlahkan dulu, karena rumusnya adalah sigma PN dibagi dengan sigma P0. Nah, PN itu yang mana? PN itu adalah harga tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah angka indeks tahun 2015. Berarti yang sigma PN-nya itu adalah penjumlahan dari 1.200 ditambah 1.400 ditambah 1.650 ditambah 1.750 sehingga hasilnya adalah 6.000. Kemudian untuk jumlah dari P0 yaitu tahun dasarnya. Nah, di sini kan tahun dasar adalah tahun 2013, sehingga kita jumlahkan yang tahun 2013 yaitu 1.000 ditambah 1.300 ditambah 1.500 ditambah 1.600 hasilnya adalah 5.400. Tinggal kita masukkan saja. Tadi sigma PN adalah jumlahnya 6.000 dibagi dengan sigma P0 jumlahnya 5.400. 6.000 dibagi 5.400 kemudian dikalikan 100, hasilnya adalah 111,11. Jadi indeks harga pada tahun berjalan adalah 111,11. Nanti kalau kita keluar dari Zoom nanti login lagi ya. Nah, tadi kan ada video perhitungan indeks harga. Lalu kita lanjut ke inflasi. Nah, inflasi yaitu suatu keadaan di mana terjadi peningkatan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus dalam waktu yang relatif sama. Penyebab inflasi yaitu adanya kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan yaitu inflasi terjadi jika ada kelebihan permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh produsen. Lalu yang kedua yaitu adanya kenaikan biaya produksi. Yaitu inflasi terjadi jika biaya produksi meningkat
yang selanjutnya berakibat pada naiknya harga jual barang dan jasa. Lalu selanjutnya yaitu pencetakan uang baru oleh pemerintah. Inflasi terjadi jika pemerintah mencetak uang baru untuk menutup anggaran negara yang defisit. Lalu selanjutnya yaitu adanya lambatnya produksi barang tertentu atau terutama produksi makanan. Produksi makanan atau pertanian berbeda dengan produksi pabrik, sebab produksi makanan atau pertanian dibatasi oleh faktor musim atau genetika. Misalnya, jika produksi sepatu bisa dipercepat dari 1 bulan menjadi hanya 1 pekan, maka produksi padi tidak bisa dipercepat dari 4 bulan menjadi 1 bulan. Lalu selanjutnya yaitu sikap konsumen atau masyarakat terhadap informasi kenaikan harga. Apabila konsumen mendapat informasi bahwa harga-harga akan naik, misalnya disebabkan olehnya naiknya BBM, biasanya konsumen akan berlomba-lomba membeli barang-barang sebelum harga betul-betul naik. Akibatnya, permintaan akan meningkat tajam dan tidak seimbang dengan jumlah barang yang tersedia sehingga pasti terjadi inflasi. Lalu selanjutnya yaitu sikap produsen terhadap informasi kenaikan harga. Apabila produsen mendengar bahwa harga-harga akan naik, maka sebagian produsen justru akan menimbun barang sambil menunggu harga betul-betul naik dengan tujuan agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Lalu yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Kebijakan pemerintah yang kurang tepat bisa memicu timbulnya inflasi. Misalnya jika pemerintah menetapkan aturan syarat pemberian kredit yang terlalu longgar, maka bisa dipastikan akan lebih banyak pengusaha yang mendapat kredit atau pinjaman uang. Akibatnya, jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga memicu timbulnya inflasi.